Sebagian dari Anda baru perkenalan mungkin dengan kompleks ya. Jadi ya PDKT dulu dengan bilangan kompleks. Kalau sudah nyaman baru kita tancap gas ya. Oke. Kita mulai. Oke, saya stop dulu. Ya. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Nah, ini mahasiswa Matek pertama saya nih, tahun 2012. Oh, 9 tahun yang lalu ya. Dan ini saya ketemu dia tahun 2019 atau 18 gitu ya di Eindhoven, TU Eindhoven di Belanda. Dia baru memulai S3. Tapi kelihatannya kan kami satu angkatan kan ya. Sama-sama seangkatan tuh 2012. Oke, dia waktu 2012 Matek 2 bareng saya, 2019 ketemu dia baru mulai S3 di Eindhoven, sebelumnya S2-nya di Swedia kalau nggak salah. Oke, bilangan kompleks. Oke, gini aja deh. Saya mau review dulu. Oke. Bilangan kompleks. Ya. Pertama kita definisikan apa kemarin bahwa I kuadrat itu adalah -1 ya. Dengan I itu imajiner. Bilangan imajiner dikuadratkan sama dengan -1. Kemudian kita punya Z bilangan kompleks atau Z anggota bilangan kompleks. Jadi cek gitu ya, apa itu simbolnya. Z bisa kita tuliskan sebagai himpunan terurut, bilangan terurut X, Y, atau kita bisa nyatakan X, Y gitu dalam koordinat Kartesius. Kita bisa menyatakan dia dalam koordinat polar sebagai R cos theta tambah I sin theta, atau kita bisa nyatakan sebagai RE pangkat I theta. Ini kalau kita menggunakan fungsi eksponen. Ini loncat sebenarnya. Kita akan bahas pertemuan berikutnya atau pertemuan berikutnya aja. Bisa kita tuliskan seperti itu. Nah, dari bilangan Z kita bisa punya modulus atau panjangnya ya. Modulusnya itu adalah begitu, kita tuliskan sebagai akar, kita hitungnya akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, yaitu R. Dan sudut atau argumen yaitu argumen Z itu sebagai argus tangen dari Y per X ya. Nah, ini kalau kita gambarkan ke dalam dua dimensi ini, bidang dua dimensi, real Z dan imaginary Z, maka Z itu saya di sini adalah Z-nya, yaitu adalah vektor dari titik 0,0 ke titik Z-nya itu ya, X plus Y. Jadi di sini adalah X, ke sini itu Y, atau dalam koordinat polar kita bisa nyatakan panjangnya itu adalah R dan sudutnya adalah theta. Gitu. Ini theta ya. Nah, karena di koordinat polar theta ini kan bisa tak hingga banyaknya theta tuh.
kita tambah 2V, ya theta lagi, sama di sana, posisinya di sana lagi, gitu ya. Nah, kita bisa punya argumen utama, atau argumen Z, gitu. Ini dia berada di range-nya minus V sampai V, ya. Nah, jadi sebenarnya argumen Z yang A kecil itu ya argumen Z besar plus minus 2V, gitu kan. Oke. Loh, bukan plus minus 2V, ada N-nya ya. Kali N, atau kali K, atau kali N, ya sudah. Kelipatan dari 2N, ya. Kelipatan dari N. N-nya karena di sini sudah ada plus minus, jadi N-nya 1, 2, dan seterusnya, ya. Oke. Apalagi yang sudah kita bahas? Oh, terus kemudian kita tahu ada yang namanya kompleks konjugat, yaitu X min I, Y. Oke. Pak, mau nanya? Ya. Itu argumen Z sama dengan argumen Z plus 2PN ya? Ya. N, ya. Mau N, mau K, ya. Hanya kelipatan. Pokoknya kelipatan dari argumen utama. Gitu. Oke. Ini A kecil, ini A besar. Kelipatan plus minus. Oke. Nah, kemudian kita bahas operasi. Operasi dulu. Kalau saya punya Z, bentar, posisinya Z1 itu saya punya X1 plus Y1, kemudian ya Z2 X2 plus Y2, ya. Maka Z1 plus minus aja lah langsung, ya. Itu adalah yang real dijumlahkan dengan yang real, kemudian yang imajiner dijumlahkan dengan yang imaginary part-nya juga. Oke, kalau perkalian ya tinggal dikalikan saja. X1 tambah Y1 kali X2 tambah Y2. Jadi apa? X1 X2 min Y1 Y2, ya, tambah I X1 Y2 tambah X2 Y1, kan ya? Oke. Begitu. Pembagian juga serupa. Oke. Nah, ini kalau kita gunakan koordinat polar, ininya yang ini aja deh, R2 cos theta 2 tambah I sin theta 2. Maka saya punya R1 R2 kalikan cos langsung jumlahin jangan. Oke, ya sudah. Cos theta min cos theta lagi ya, cos sin theta itu tambah imaginary part-nya, di sinus theta 1 theta 2 ya. Sinus
Dan ini tidak lain adalah R1, R2 cos theta 1 tambah theta 2 tambah I sin theta 1 tambah theta 2. Nah, kalau kita punya, jika kita punya Z1-nya sama dengan Z2, yaitu Z, katakan, maka Z kuadrat itu tidak lain adalah R kuadrat kali cos 2 theta, ya, tambah I sin 2 theta. Oke, ini implikasi langsung dari situ, ya. Nah, dengan induksi kita kemarin dapat de Moivre, gitu ya, kalau Z pangkat N. Jadi ini kan hanya 2. Kita lanjutkan dengan induksi. Jadi untuk pangkat bilangan bulat N, kita akan punya Zn. Tuh. Jadi Z pangkat N, R pangkat N kali cos N theta tambah I sin theta. Begitu. Oke. Tadi apa? Tadi dari Z2 ya. Z kuadrat. Cos 2 theta tambah I sin 2 theta. Atau kalau ke situ, ini kita dapat dari Z1, Z2 itu adalah R1, R2 dari cos V1 tambah V2 plus I sin kok V sih, theta 1, theta 2. Oke, berarti dari sini kita dapat juga modulusnya, ya tidak lain adalah ini ya modulusnya, yaitu R1, R2. R1, R2 itu tidak lain adalah modulus Z1 dikali modulus Z2. Ya. Oke, jadi modulus dari perkalian itu adalah perkalian dari modulus. Oke, kalau argumennya bagaimana? Argumen dari Z1, Z2. Ini kan argumennya. Itu tidak lain adalah argumen dari Z1 tambah argumen dari Z2. Oke. Argumen dari perkalian sama dengan penjumlahan dari argumen. Oke. Serupa dari itu kita bisa melakukan pembagian, atau dari sini kita bisa punya ya Z1 dibagi Z2 atau ya dari R1 ya Z1 dibagi Z2, argumennya itu tidak lain adalah modulus dari pembagian, dan argumen dari Z1 itu ya selisih ya. Argumen dari Z1 dikurangi argumen dari Z2 ya. Oke. Sampai sini kita dapat itu. Yang penting ya tentu ini adalah perumumannya. Z pangkat N adalah R pangkat N, modulusnya aja dipangkatkan, dan argumennya dilipatkan. Ya. Modulusnya dipangkatkan, saya ngomong benar ya, modulusnya dipangkatkan dan sudutnya atau argumennya dilipatkan. Oke. Saya ulangi. N cos N theta tambah sin N theta. Sekarang kalau saya punya
Z-nya itu 1. Ya, Z itu kita tahu adalah R, langsung aja cis theta gitu ya. Sekarang kalau Z-nya adalah 1, atau lebih tepatnya modulusnya itu 1, maka saya punya Z-nya adalah cis theta. Nah, untuk Z sama dengan 1, maka kita punya cos theta tambah I sinus theta pangkat N. Ini yang ruas kiri. Nah, di sini ada R-nya sama dengan 1, gitu kan. Sama dengan ini jadi 1 pangkat N kan. 1 pangkat N kali cos N theta tambah I sin N theta. Oke, saya ulangi di sini. Cos theta plus I sinus theta. Well, pangkat N sama dengan cos N theta tambah I sinus theta. Begitu. Jadi cis dipangkatkan N, cis theta pangkat N sama dengan kelipatan. Unik ya. Hebat ini. Asalnya pangkat di ruas kiri dengan sudutnya tunggal. Sudut tunggal, cis dengan sudut tunggal kita pangkatkan N menjadi pangkat 1, tapi sudutnya berlipat sebanyak N gitu. Kurang N. Sudah. Gitu. Bagus ya. Kemudian kalau kita pakai N-nya 2, kita punya cos theta tambah I sinus theta. Untuk kasus N-nya 2, maka saya punya cos 2 theta tambah I sin 2 theta. Ruas kiri kita uraikan. Saya punya cos kuadrat theta min sinus kuadrat theta gitu tambah 2i tambah i ya 2i oke 2i cos theta sinus theta itu sama dengan cos 2 theta tambah i sinus 2 theta. Kalau kita lihat ini adalah real part, ini juga real part, maka mereka harus sama. Imaginary part-nya saya ganti. Gitu. Ini imaginary part dan ini imaginary part. Itu haruslah sama. Dan kita tahu memang ini kesamaan identitas segitiga, identitas trigonometri ya. Cos 2 theta itu sama dengan itu, dan sinus 2 theta sama dengan 2 kali cos theta sin theta yang sudah kita pelajari di SMA gitu. Ya. Nah, ternyata banyak melalui bilangan kompleks kita bisa menurunkan konsep bilangan real atau fakta-fakta di dunia real di R gitu dengan lebih mudah ya. Dan ini akan kita seperti itu juga nanti kita bisa lihat di integral. Kemarin ternyata integralnya yang cukup rumit kita bisa dapatkan juga dengan konsep bilangan kompleks dengan lebih mudah sebenarnya. Ya. Oke. Kemudian oke. Udah, saya ingin menunjukkan itu saja. Dengan konsep kompleks kita bisa mendapatkan fakta
di bilangan trim ya. Oke, jadi saya mau tulis lagi ulangi terus my free ya. Z pangkat N sama dengan R pangkat N kali cos N theta plus I sinus N theta. Atau kalau pakai pangkat seperti itu juga. Oke, kita lanjutkan. Ya. Oke, ini Z pangkat N itu R pangkat N kali cis N theta. Ya, berarti modulusnya atau
otomatis R pangkat N, dan argumen Z pangkat N-nya itu adalah N kali argumen Z ya. Ya, atau N theta. Oke. Nah, serupa kita bisa mengatakan sebagai pangkat pecahan ya, yaitu R pangkat 1/N kali, nah ini cos theta, nah, theta-nya plus 2kV per N tambah I sinus theta plus 2kV atau kelipatan 2V gitu intinya ya. Nah, ini untuk K-nya itu berjalan dari 0, 1 sampai dengan N-1. Nah, itu bukan tahila, tapi N-1. Begitu. Ini de Moivre. Nah, ini yang kita pakai untuk mencari akar biasanya ya. Oke. Ya. Oke. Yang kemarin bentar, itu yang mana ya? Jamboard teknik bersama teks. Ini kasusnya itu halaman 6 ada Fawaz. Fawaz, gimana Fawaz? Ada tim A atau tim B? Sepertinya tim B, Pak. B. Yang lain ada yang tim A enggak? Ada tim A? Nggak ada oposisi ini? Oke. Oke, ya. Tim B ya, yang benar. Anda cek lagi kalau ada kesalahan perhitungan ya. Oke. Nah, sekarang kita udah lanjut aja. Ini sudah ya. Operasi ya. Hilang kompleks juga. Ini kayaknya ya. Persamaan segitiga. Saya punya dua bilangan kompleks, saya jumlahkan. Modulusnya itu akan kurang dari jumlah kedua modulus Z-nya. Luas kiri itu modulus dari jumlah, itu kurang dari jumlah dari kedua modulus ya. Ya, modulus yang ini, panjang yang ini akan selalu kurang dari panjang yang dua ini. Z1 dan Z2. Oke,
sudah tahu itu kita ya di real, dan ternyata di kompleks juga itu berlaku. Nah, dengan induksi otomatis kita juga bisa punya seperti itu ya. Untuk n buah bilangan kompleks, modulus dari jumlah bilangan kompleks yang n buah itu akan kurang dari jumlah modulus setiap bilangan kompleks. Oke, ini juga sudah kan? Oke, sip. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kompleks. Atau yang ada pertanyaan? Kemarin Anda sudah mencoba, ada pertanyaan? Yang sudah coba untuk misal, atau saya nanya? Nah, saya nanya deh. Ada yang bertanya nggak? Saya nanya. Gini pertanyaannya. Oke, pertanyaan sekaligus contoh. Misal kemarin ya cari akar dari angka 31 min I gitu. Nah, ini saya bagi menjadi tim A, tim B juga nih. Oke. Ini kita kerjakan, oke, kita misalkan cari Z, apa pertanyaannya? Cari dan gambarkan akar dari itu, akar 3 dari 1 min I. Oke, misal Z sama dengan akar 3 1 min I gitu. Oke, maka saya punya Z pangkat 3 itu adalah I 1 min I gitu. Ya. Nah, kalau kayak Pawas itu kalau Anda mengikuti apa Rezih, dia W pangkat N ya, W pangkat N sama dengan Z. Itu kalau saya itu saya gunakan Z pangkat N sama dengan W. W-nya yang diketahui ya. Kalau ini Z yang diketahui. Oke, hanya masalah notatif saja. Tapi kenapa saya gunakan yang kiri? Karena Z, seperti di real, X dan Y biasanya variabel. Nah, ini yang jadi variabel itu Z. Z-nya yang saya gunakan sebagai variabel bebasnya ya. Oke. 1 min I itu 1, ini real, ini imajiner kan? 1 min I di situ ya. Modulusnya itu adalah 2 kali cos sudutnya minus seperempat ya. Bukan minus seperempat, min V per 4 tambah I sin min V per 4. Oke, let's say Z-nya adalah R besar gitu ya. Jadi R besar pangkat 3 menurut Moivre gitu. Cis 3 theta. Oke, mau theta mau si aja. Oke, biar konsisten dengan yang kemarin. Tuh. Ya, sekarang tinggal disamain saja. Real, oke. Modulus dengan modulus, argumen dengan argumen. R pangkat 3 sama dengan ada yang mau koreksi nggak ini? Saya mau koreksi. Apa? Itu harusnya akar 2 nggak sih? Iya, sip. Ya, itu akar 2 ya. Maka R-nya adalah 2 pangkat 1/6. Oke. Ya, ini 2 pangkat setengah kan. Oke. Sekarang argumennya 3C sama dengan min V per 4 tambah 2V kelipatannya 2V untuk K-nya 0, 1, dan sampai 2 ya. Karena N-nya 3, pangkatnya 3. Oke, jadi C-nya itu tidak lain adalah kita bagi 12, ini jadi min V. Ini tambah dikalikan 4, 8 V K.
Oke, jadi si satunya itu adalah atau iya gini aja, si satu itu berapa? 0, jadi min V per 12. Si 2-nya 187 per 12 V. Si 3 16 15 per 12 si ya. Oke. Jadi nanti hasil akhirnya tulis Z0 sama dengan akar 2 cis apa gitu min V per 12, kemudian Z1 adalah itu dan Z2 ya. Oke. Itu tim A, tim kiri. Tim kanan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Afif, Pak. Yang Afif. Z0 itu akar 2, bukan 2 pangkat 1/6 ya, Pak? Ah, iya. Betul. 2 pangkat 1/6. Ya. Sip, terima kasih. Oke, tim B. Z pangkat 3 sama dengan akar 2 kali cos V per 4 min sin, I-nya kurang, V per 4, gitu ya. Deal? Oke. Nah, ini sama dengan Z pangkat 3-nya R pangkat 3 cos V 3V 3C min I sin 3C. Jadi akhirnya saya punya R pangkat 3 itu akar 2. Jadi R-nya itu 2 pangkat 1/6. Ini maksudnya. One section. Nah, ini apa lagi? 3C sama dengan V per 4 tambah 2VK. K-nya dari 0, 1, 2. Jadi C-nya saya punya V per 4. Oke, per 12 saja langsung. Tambah 2VK. 8VK. Jadi, si satunya itu adalah V per 12. Si 2-nya 9 per 12 V. Si 3-nya 16, 17 per 12 C. Jadi, Z ya udah ZK aja lah ya. ZK-nya 2 cos apa ini? V per 12. No. K-nya gimana? V per 12. Ini kelipatannya berapa sih? 8 ya. Sini 8 ya. Jadi V per 12 tambah 8VK. Ya udah sampai tadi ya. Tambah I sin V per 12 tambah 8VK untuk K-nya dari 0, 1, 2. Oke. Mana yang benar nih? Saya tulis serupa. Well, sorry, min. Ini Z pangkat K 2 gitu cos ya min V per 12 tambah 8VK gitu plus I sin sama lah sudutnya ya. Oke. Gitu.
Silahkan, ada yang mau berpendapat? Saya tadi menjawab untuk tim A, tapi nggak apa-apa. Ya, Itu boleh? Apa? Saya tadi yang di kiri tadi, tapi nggak apa-apa ya berpendapat. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Yang kan cos Pi4 kurang I sin Pi, itu Pi per 4. Itu bisa diubah nggak jadi cos min Pi per 4 tambah I sin min Pi tambah I sin min Pi per 4. Sama aja kan? Berbicara yang mana? Ya, tapi lihat hasilnya. Kalau ya gitu maksudnya. Di sini positif, di sini negatif. Di sini negatif, di sini positif. Gitu ya. Apakah salah satunya benar atau salah satunya salah? Atau dua-duanya benar atau dua-duanya salah nih? Kalau saya lihat dua-duanya benar, Pak. Oke, kenapa? Hasil akhirnya itu sama dengan, tapi cara penulisan berbeda gitu. Oke. Ya, Anda bandingkan ya. Coba, kan ini beda argumennya. Ini min V per 12, ini V per 12. Apa ini? Modulusnya sama. Ya. Modulusnya sama, tapi argumennya itu beda tuh. Ini 7 per 12, ini 9 per 12 V. Kenapa bisa sama? Padahal argumennya berbeda. Yang saya ingat, kalau sin itu, kalau minus sin theta itu sama dengan sin minus theta gitu. Jadi ini set. Oke, itu harus ditulis ya. Itu salah satu tugas Anda. Oke, saya tambahkan lagi. Kalau kita gambarkan kan graf ya. Tadi berapa? 2 pangkat 1/6 ya. Ya, anggap ini 2 pangkat 1/6. Min, susah nih gambarnya. Bagi 12, ini bagi 6, ini bagi 3 lagi, itu gitu ya. Nah, inilah ini V per 12, berarti kira-kira ini yang min V per 12. Titiknya beda loh ya. Ini Z0 yang orange dan ini Z0 yang hijau. Oke. Well, harusnya saya gambar di 2 tempat yang berbeda. Itu ini Z0, Z1-nya berapa? 9 ya. 9 tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8, 9. Di sini lah. Z1. Benar nggak sih? Tuh, ini harus dibagi 6, ini harus dibagi 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar di sini. Ya. Terus min 6. Tadi berapa satu lagi? 19 ya. 12 ke sini. 19 tuh di sini. 8 lah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini. Z2. Oke. Ini beda sudutnya harusnya sama ya. Pokoknya gitulah. Yang ini min V per 12 sudutnya, yang itu berapa? 8, 9 ya. Dan yang ini 17 per 12 V. Oke. Nah, kalau yang ini berarti
min V per salah saya. Ini gambarnya. Ini bukan di sini, berarti di sini nih. Kalau mau kayak gitu. Ini saya lagi hitung yang V per 12. Ini Z0. Yang hijau berarti yang negatif. Z0 berarti di sini. Kemudian ini di tengah-tengah. Z2, Z1 gitu ya. Nah, ini beda nih. Lihat Z0 di sini, ini di situ. Kalau Anda hitung, ya oke, Z0 ini berarti apa tadi? Oke, Anda harus hitung ya. Ini 2 modulusnya segitu, sudutnya segitu. Oke. Nah, ini tugas 1 nih, pertanyaan saya. Oke. Nah, ini. Ayo. Kasih pembuktian. Kalau dua-duanya benar, buktikan secara aljabar atau secara geometri, silakan bahwa ini benar gitu. Kalau sama dua-duanya. Atau salah satunya salah, buktikan juga ya. Oke, dah. Oke, ngerti maksud soalnya? Perbedaannya tentu awalannya di sini ya. Awalannya di situ bahwa saya bisa menyatakan putih. Bahwa saya bisa nyatakan ini sebagai cos V per 4 kan. Ini sebagai min I sin V per 4. Maka saya punya yang itu gitu ya. Sama kan atasnya. Nah, ke bawahnya beda tuh. Gimana ceritanya? Oke, itu soal nomor 1 untuk tugas Anda. Tugas 1. Tugas 1. Oke. Ya, sekarang tentang persamaan kompleks. Kemarin juga ada persamaan ya. Oke, ya sudah, kita skip. Cepat sini. Ini sudah. Ini juga sudah ya. Oke, ini sudah. Oke. Atau ini perlu dibahas lagi nggak? Ya ada ini yang kayak gini belum ya? Oke, kita bahas sedikit aja, cepat aja. Atau sektor besar. Nggak ngaruh. Oke, ngaruh. Ya. Misal ini saya punya Z kuadrat tambah Z sama dengan 1 minus I. Oke, saya punya persamaan kuadrat di kompleks. Ya, tentukan Z yang memenuhi. Oke. Ya, kita bisa bentuk yang bentuk kuadrat sempurna. Jadi ini kira-kira Z plus 1 kuadrat, nanti sisanya pindah ke ruas kanan ya. Z plus setengah dikuadratkan, sisanya Anda ambil ke ruas kanan. Oke, jadi ini adalah realnya, imajinernya 1 gitu ya. Imaginary part-nya 1. Atau tentu Anda bisa kalikan dengan, kalau di sini kan lihat ya, ada 2Z plus 1, jadi 2-nya yang ruas kiri dikali 2 misalnya. Jadi yang ruas kanan gimana? Ini oke, ini kan apa? Min 1, jadi ini min 3/4 kan? Berarti ruas kanan dikali dengan 4, jadi saya punya
atau plus I. Nah, saya punya min 3 plus 4I. Min 3 plus 4I itu kan min 1, 2, 3. Di situ tambah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ya. Oke. Jadi ini panjangnya 5 dan sudutnya berapa gitu ya, theta. Ya, arkes tangan dari 4/3. Oke, kemudian kita misalkan, jadi kita bentuk menjadi sederhana gitu. W kuadrat adalah itu karena kita bisa memakai Moivre gitu ya, Moivre. Nanti kalau W-nya dapat tinggal dimasukkan ke sini gitu. Oke, jadi saya punya W kuadrat sama dengan 5 kali cis theta. Jadi dari sana kita bisa langsung dapat modulusnya itu adalah akar 5 dan sudutnya theta per 0 tambah theta per 2 tambah ya kelipatan 2V, bukan gitu juga sih, tambah 2VK per 2 gitu lah ya. Dengan K-nya dari 0, 1 karena pangkatnya 2. K-nya 0 sama 1. Untuk W0 saya punya itu, W1 saya punya begitu. Jadi Z0-nya adalah min setengah tambah W0 karena kita baru punya W0. Nah, dari W0 kita harus dapat Z0 dari situ ya, yang ditanyakan Z. Begitupun dari W1 kita bisa dapat Z1. Oke. Sekarang kalau kita gunakan bentuknya Cartesius ya. Ini dua cara yang berbeda. Kalau kita pakai pendekatan notasi Cartesius ini cukup besar. Nah, kayak misal Z-nya seperti itu. X plus Y. Kita masukkan saja ke dalam persamaannya, yaitu Z kuadrat. Ini Z kuadrat, tambah Z, tambah 1 min I. Kemudian uraikan aljabarnya, kita dapat real part dan dapat imaginary part. Dan kedua-duanya harus sama dengan 0, kan? Gitu. 0 tambah I kali 0. Di ruas kanan, real part-nya 0, imaginary part-nya juga 0. Jadi ini harus sama dengan 0, yang imaginary-nya juga harus sama dengan 0. Nah, dua persamaan, dua variabel, maka kita dapat hasilnya seperti itu. Ya, kita dapat X dan Y-nya adalah itu, jadi Z-nya seperti itu. Oke. Nah, ini masih persamaan kan? Nah. Kita masuk ke fungsi kompleks. Nah, tadi kenapa saya gunakan Z pangkat N sama dengan W? Nah, karena di fungsi kompleks, saya ingin variabel peubahnya adalah Z. Fz itu asumsikan adalah W, gitu ya. W adalah F, satu fungsi dari variabel bebas Z. Oke, W sama dengan Fz, ini adalah variabel bebas Z-nya. Variabel bebasnya Z. Variabel tak bebasnya adalah W. Oke. W kan fungsi dari, variabel tak bebasnya itu adalah W. Itu dia fungsi tak bebas. Dia fungsi dari Z. Nah, otomatis U-nya pun fungsi dari Z. Ya, Z-nya itu adalah X, Y. Nah, U-nya pun pasti fungsi X dan Y plus I dengan imaginary part-nya adalah V, fungsi dari X dan Y. Oke. Jadi ini adalah real part, real dari W, dan ini adalah imaginary part dari W. Bagian
bagian real yang pertama, yang kedua bagian imajiner. Jadi untuk ya bisa seperti itu. Ya sama saja lah ya. Oke, seperti tadi. Nah, contoh kayak gini. Atau kalau contoh mah gini aja lah. Biar gampang. Fz sama dengan Z kuadrat. Tentukan bagian real dan imajinernya. Ya, otomatis saya sudah bisa menghitung ini apa? X kuadrat min Y kuadrat tambah I 2XY. Ya. Jadi, bagian real atau real, ini aja biar real dari Fz sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Kemudian bagian imajiner dari Fz adalah 2XY. Begitu. Petakan garis. Mungkin kita bisa memetakan garisnya ya. Apa bisa ke slide sebelumnya? Gimana? Mana? Cari. Ya. Kasih, Pak. Udah? Ya. Udah. Ya, oke. Ini sama saja kan? Ini anggota kompleks juga toh. Jadi ada bagian real, bagian imajiner. Yang Z juga kan sama X plus Y, dia anggota bilangan kompleks. Jadi ada bagian real, ada bagian imajiner. Nah, itu aja. Nah, ini oke, kayaknya lebih enak saya pakai sumber yang lain. Ada bagian pemetaannya, ya. Okay. Oh, di situ. Tuh, mana nih filenya? Udah, ini aja bisa. Ini aja. Udah. Nih aja. Nah, intinya yang ini sama, tinggal lihat contoh. Contohnya soal itu Fz 2IZ tambah 6Z bar gitu. Tinggal kita uraikan saja. Ini Z tinggal diganti dengan X plus Y tambah 6 ini Z bar atau kompleks konjugatnya. Jadi kita dapat ini bagian real dari F dan ini bagian imajiner dari F Z ya. Yang ini gitu. Ya, atau kita sebut bagian real sebagai UXY dan bagian imajiner sebagai VXY. Oke. Nah, ini kan kita dapat pertama kita punya Z ini kan bagian kompleks berada di bilangan kompleks di X, Y gitu ya. Nah, sekarang F ini FZ juga anggota bilangan kompleks, tapi
di U, V, ya, koordinatnya. Nah, sekarang kita bisa memetakan dari XY atau bidang Z, ini bidang Z, ke bidang F atau bidang W gitu ya. Nah, titik ini 0,0 dipetakannya kemana? Gitu. Ya, Anda bisa lakukan satu persatu gitu. F 0,0 ya. Hasilnya jadi 0,0 juga ya. 0 plus 0 ke sini kita dipetakannya. Anda bisa 1,0. Nah, 1 ini 0, ini 1, ini 0, berarti 1,1. Nah, 1,0 dipetakannya ke 1,1 tuh. Oke, oleh F. Dan seterusnya. Oke, daripada kita memetakan satu persatu, kita petakan garis lah minimal. Oke, kalau di sini di bidang Z saya petakan, saya punya Y sama dengan C gitu. Ini Y sama dengan C, dipetakan kemanakah? Menjadi apa di bidang W? Di bidang W jadi apa? Oke, kalau Y sama dengan C tentu konstan, Y sama dengan C, begitu kan gambarnya ya? Y sama dengan C. Dari ini, dari sini, UX dan VX ini, kita dapat seperti itu. U adalah sama dengan itu dan V sama itu, maka hubungan U dan V itu dia berupa garis linear, ya. Menjadi garis linear yaitu U min 3V sama dengan 16C. Begitupun kalau saya punya katakan X sama dengan K. Asalnya garis lurus horizontal. Kalau tadi Y sebenarnya garis horizontal, dipetakan jadi U min 3V atau U min 3V itu apa? U sama dengan 16C plus 3V gitu kan ya. Sorry, ini U-nya kebalik. U-nya itu V-nya yang imajiner. Oke, kita biasa Y sama dengan. Oke, kalau biasa sama dengan, ganti V sama dengan. V sama dengan U min 16C bagi 3 gitu ya. Kalau U-nya 0 ya 0. V-nya 0. Kalau U-nya berapa? 16C. Kalau U-nya 0 min 16C. Ya, gitulah ya. Min 16C konstan, suatu konstan. Kalau ininya 16C, dia di 0. Jadi gitu. Ya, ini adalah peta dari Y sama dengan C. F dari Y sama dengan C. Oke, begitu. Kalau X sama dengan K, asalnya garis vertikal dipetakan menjadi itu ya. V sama dengan 6U min 34K. Udah gitu. Jadi kalau U-nya 0, saya punya min. Begitu. Kalau U-nya positif 34K, katakan di situ, maka saya punya gini. Ya. Nah, ini adalah peta dari X sama dengan K. Oke. Tetap dipetakan menjadi garis lurus linear, hanya gradiennya aja berubah ya. Oke. Sama-sama dipetakan linear. Oke, udah gitu aja. Atau lanjutkan ke limit. Ya, limit masih ada 10 menit lah ya. Sampai setengah 3. Oke. Kita kan punya Z itu X, Y. Ini ibarat kita punya
gitu ya, satu titik di R2 kan, waktu kita belajar ya di kalkulus 2 ya, di R2. Nah, limit, apakah suatu fungsi mempunyai limitnya ke sini atau enggak gitu ya. Ya kita harus lihat dari berbagai arah kan. Gitu. Apakah fungsi itu menuju berada di satu neighborhood sejauh delta gitu kan. Tuh, ya, kalau Anda masih ingat. Oke. Jadi kalau suatu fungsi W sama dengan fz itu dikatakan mempunyai limit untuk z menuju theta, z menuju z0. Ya, kita nyatakannya sebagai limit fz sama dengan L. Oke, kalau dia punya limit. Itu artinya apa? Artinya untuk setiap epsilon terdapat delta sehingga ini berlaku. Tapi ingat ya, ini berada di C, gitu. Jadi ekuivalen ketika kita mengkaji limit di R2. Oke. Oke. Nah, setelah limit pasti kita cari continue ya. Fz dikatakan continue di Z0 kalau dia punya limit di Z0. Sorry. Ini punya limit. Ini nilai limitnya ya. Kalau limitnya di Z0 sama dengan nilai fungsinya. Oke, itu continue. Oke, nilai limit sama dengan nilai fungsinya kalau dia continue. Oke, serupa saja, sama saja. Begitupun tentang keterturunan, diferensiabel. Fz dikatakan diferensiabel di Z0 kalau limit ini ada. Asalnya dulu kita mengganti X dengan Z aja udah beres kan. Begitu. Kalau limit dari Fz plus delta Z dikurangi Fz dibagi delta Z itu ada. Oke, maka dia diferensiabel. Artinya punya turunan. Ya, kita sebut sebagai F aksen Z0. Oke. Oke. Misal saya punya Fz-nya adalah Z kuadrat min IZ. Apakah MZ ini diferensiabel? Ya, tinggal cek aja bentuk limit ini apakah punya limit. Apakah limitnya ada? Tinggal dimasukkan saja. Z. Oke, Z0. Ini Z kuadrat min IZ ya. Dikurangi Z0 gitu. Kuadrat min IZ0. Oke, jadi begitu. Ini Z0 plus delta Z maksudnya ya. Ya, Z0 plus delta Z lah. Oke, jadi kita punya seperti itu. Tinggal kita uraikan per pangkat-pangkatannya ya. Jadi saya punya di sini Z0 kuadrat tambah delta Z kuadrat gitu ya, tambah 2Z0 delta Z. Nah, uraikan dibagi dengan delta Z, jadi saya punya seperti itu. Tinggal kalau delta Z-nya menuju 0, maka saya punya hasilnya 2Z0 min I. Jadi F Z sama dengan Z kuadrat min IZ, dia punya limit, artinya dia diferensiabel. Fz ini diferensiabel. Kalau dia diferensiabel, kita cek turunan di titik itu. Ya, tinggal dimasukkan saja. Ya, ini turunannya adalah ini. Tinggal dimasukkan dengan Z0-nya adalah 2 min I. Gitu. 2 kali 2 min I, 2 kali 2 min I, min I. Sama dengan 4 min 2, min 1, min 3I. Ya.
Oke, begitu. Untuk fungsi. Ya. Nah, pertanyaan? Nanti kita bahas berbagai macam fungsi. Ada single valued, ada multi-valued function. Kemudian yang minggu depan kita bahas polinom, fungsi rasional, fungsi pangkat, fungsi trigonometri, hiperbolik, logaritma, semua yang kita bahas fungsi waktu kalkulus 1 dan 2. Kita perkenalkan juga nih kalau berada di kompleks plane gitu ya. Oke. Begitu, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Nah, siapa nih? Saya Farel, Pak. Ini Pak, mungkin sebelumnya boleh dinaikin gitu Pak, di scroll ke atas Pak. Untuk yang tadi, untuk yang UXY sama VXY. Oke. Siapa ini? Farel? Farel Pak. Oh, Farel. Iya Pak. Nah, untuk yang X itu nilai K untuk K konstan itu apakah U-nya itu bukannya seharusnya U sama min 2Y tambah 6K ya Pak? U sama dengan? Min 2Y. Ini? Iya. Oke. X-nya sama dengan K. Ini ganti dengan K. Iya. Jelas. Oke. Typo ya. Kemudian ini 2K min 6Y. Benar. Ya, yang ini betul. Oke, terima kasih Farel. Salah tulis ya. Tinggal dimasukkan aja ke UXY ya. Oke, ini masukkan ke UXY dan VXY. Gitu aja intinya. Oke. Ya, nah tinggal untuk bentuknya cari relasi U dan V-nya gitu. Ini U dan V itu relasinya apa? Apakah dia linear, dia kuadrat? Nah, bentuk garisnya nanti ditentukan oleh relasi ini. Gitu. Oke, ini kebetulan dari linear ke linear. Bisa jadi dari linear ke parabola misal. Oke. Bisa jadi dari linear ke parabola atau ya macam-macam lah ya. Kan nanti kita belajar fungsi ln, fungsi eksponen. Dari linear ke non-linear menjadi eksponensial. Bisa aja subuh X jadinya eksponensial. Well, bisa macam-macam ya. Oke. Yang lain? Ya. Oke. Sekarang Jumat ya, kalau saya ngasih. Oke, kalau saya ngasih tugas, berarti dikumpulinya bukan Senin, tapi hari Jumat berikutnya ya, terlalu dekat ke Senin. Kasihan weekend Anda keganggu. Oke, begitu. Ya, kalau nggak ada lagi, kita sudahi. Tadi kita mereview yang kemarin tentang bilangan kompleks, kemudian operasi plus minus kali bagi, kemudian pangkat ya karena ada demographic dari kali menjadi pangkat toh. Oke, terus apa lagi? Terus kita mencari akar gitu. Dari persamaan kita cari akarnya, kemudian kita membahas fungsi. Oke, begitu dulu untuk hari ini. Sampai ketemu hari Senin. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Maaf Pak, absen Pak. Oh, ya. Sama tugasnya apa Pak? Oke, tugasnya menyusul di tim sama pembagian soalnya ya. Oke. Pembagian kelompok. Nah, betul. Ini kan topiknya apa tadi? Ya, well, sampai dengan persamaan fungsi kompleks. Nah, silakan isi daftar hadir. Oke, saya tinggal diisi saja sampai jam 3. Oke,
Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.